Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Rizky Abdillah selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran serta semua teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Diviani Alfitri dari kelas pagi 3B akan mempresentasikan materi mengenai iman kepada malaikat. Pengertian iman. Iman secara bahasa artinya percaya, sedangkan secara istilah yaitu mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkannya dengan lisan, dan melakukannya dengan perbuatan. Beriman kepada malaikat Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya yang tidak memiliki syahwat, sehingga selalu taat dan patuh atas perintah Allah. Selanjutnya, pengertian malaikat. Malaikat berasal dari kata jamak bahasa Arab yaitu malak yang artinya kekuatan, dan kata masdar yaitu al-alukah yang berarti pembawa pesan atau risalah. Malaikat diyakini sebagai makhluk surgawi, diciptakan dari cahaya dan bersifat ghaib sehingga tidak bisa dilihat oleh mata kepala manusia. Hukum beriman kepada malaikat yaitu hukumnya fardu ain atau wajib, sehingga rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Hadis riwayat tentang malaikat diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi An Aisyata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, yang artinya dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari campuran api dan Adam diciptakan dari tanah. Selanjutnya ada dalil iman kepada malaikat. Dalil iman kepada malaikat terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat jauh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat tertuang juga dalam nazam kitab Aqidatul Awam yang berbunyi wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wa la naumalahum, yang artinya bahwa malaikat itu tidak mempunyai ayah dan ibu, tidak makan dan minum, dan tidak tidur. Sifat-sifat malaikat yang lainnya yaitu ada tidak memiliki hawa nafsu, selalu taat dan takut kepada Allah,
selalu berzikir pada Allah, tidak memiliki anak, diciptakan dari nur atau cahaya, serta tidak berjenis kelamin. Selanjutnya kita mempelajari mengenai nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui ada 10 nama malaikat. Yang pertama ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israfil, malaikat Munkar, Nakir, malaikat Raqib, Atid, dan malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Dari semua nama malaikat yang sudah kita pelajari tadi, semuanya masing-masing memiliki tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril ini bertanggung jawab untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dari ayat per ayat. Yang kedua yaitu ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas memberikan rezeki. Malaikat Mikail ini bertugas memberikan rezeki entah itu dalam bentuk hujan, uang, tanaman, makanan, ataupun yang lainnya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini bertugas mencabut nyawa dari setiap tubuh manusia, dan dia akan membawa orang-orang yang beriman ke surga dan orang-orang yang kafir ke neraka. Selanjutnya ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil yaitu bertugas meniup sangkakala kelak pada hari kiamat nanti. Malaikat Israfil ini bertanggung jawab untuk menandai datangnya hari kiamat dengan meniup trompetnya. Selanjutnya ada tugas dari malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanyakan manusia di alam kubur. Malaikat Munkar bertugas menanyakan hal-hal yang baik, sedangkan malaikat Nakir bertugas dalam menanyakan hal-hal yang buruk. Malaikat Raqib Atid. Malaikat Raqib Atid bertugas dalam mencatat semua amal dan perbuatan manusia di masa hidupnya di dunia. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal yang baik, sedangkan malaikat Atid bertugas mencatat amal yang buruk. Selanjutnya malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga, sedangkan malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Setelah kita mempelajari semuanya dari pengertian, sifat-sifat, nama-nama malaikat, serta tugas-tugasnya, di akhir materi ini kita dapat mengambil hikmah tentang beriman kepada malaikat. Di antaranya yaitu 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menambah rasa syukur. Yang ketiga, selalu bersikap hati-hati dalam berbicara ataupun berperilaku. Yang selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa semangat untuk selalu beribadah kepada Allah. Yang terakhir, bersikap ikhlas, tawadhu, dan tidak sombong. Demikian presentasi materi mengenai iman kepada malaikat. Semoga semuanya dapat memahami tentang isi materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata ataupun perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.